Setelah sebelumnya pada Minggu 7 Februari melaksanakan Kopdar Pendekar, kali ini desakan serupa juga disampaikan sejumlah tokoh masyarakat, pencinta, pemerhati, dan praktisi persilatan Kota Cilegon yang mendesak penundaan pelaksanaan Musyawarah Kota Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau Muskot IPSI Kota Cilegon yang rencananya akan digelar 13 Februari 2021 mendatang. Ada beberapa poin yang disampaikan mereka, yakni sebaiknya Muskot IPSI ditunda untuk menghargai program pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Kota Cilegon, bahwa saat ini Kota Cilegon memasuki zona merah COVID-19. Seperti disampaikan tokoh masyarakat Cilegon Rebudin yang menilai bahwa Muharman Koto yang dikabarkan mencalonkan kembali dinilai telah melabrak aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART IPSI bab 2 pasal 9 yang hanya mengatur 2 kali pencalonan. Selanjutnya kata dia, secara konstitusi Kota Cilegon akan melaksanakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Cilegon terpilih harus dihargai dan Muskot IPSI bisa digelar setelahnya. Ya, hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu dengan kawan-kawan kita, keluarga besar pendekar, pemerhati daripada seni budaya ya yang ada di Cilegon, dan di mana kita tahu beberapa hari terakhir ini beberapa media juga menyampaikan tentang memanas. Sesungguhnya tidak bahwa keluarga besar IPSI di Kota Cilegon sebagai induk organisasi yang mengakomodir, menampung ya beberapa peguron persilatan yang tersebar di Kota Cilegon ini duduk bersama di kesempatan hari ini. Ini tidak siapa organisasi, tidak ada. Intinya adalah kita kenapa bahwa IPSI ini sebuah organisasi yang memang kita berkeinginan sebagai wadah pencetak daripada prestasi dan sebagainya. Nah, hari ini kita kumpul itu adalah tersebar dari sekota Cilegon ini. Ya, sekota Cilegon, kami dari Grogol, kami dari Kecamatan Grogol, di mana 28 peguron yang ada di Cilegon juga menyampaikan kepada kita, Pak Ji, ini seperti apa. Nah, untuk itu kita mencoba menggagas bersilaturahmi terkait hari ini berkembang bahwa ada agenda lah. Kita ini masih bukan masa transisi ya, masa kondisi yang COVID ini sehingga berkerumun itu juga mari kita dukunglah program pemerintah ini, sehingga tadi saya dengar sepakat tunda dulu deh. Toh periodisasi yang IPSI ini juga akan berakhir nanti. Kan kita tahu anggaran dasar rumah tangga kita juga 4 tahun sekali. Ini belum selesai gitu. Jadi hari ini kita bersilaturahmi, kumpul dari seluruh pemerhati, pelaku daripada seni budaya di Cilegon dengan beberapa informasi-informasi yang berkembang bahwa Cilegon memanas, segala macam. Tidaklah kita saja. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini menghendaki dari sekian peguron yang ada di Kota Cilegon menghendaki tunda dulu deh Muskot IPSI ini. Pertimbangannya apa? Kondusivitas daerah tentang kerumunan yang harus dijaga jarak. Nanti kalau dilakukan dipaksakan peguron yang lain nggak terakomodir bagaimana? Kan mereka juga punya hak begitu loh. Yang kedua, Cilegon ini ada agenda yang mohon maaf secara konstitusi saya kira bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi prosesi pelantikan wali kota terpilih sebagai produk konstitusi kan begitu. Nah, mari kita jaga situasi ini yang di Kota Cilegon. Secepatnya juga kawan-kawan juga akan berkomunikasi kepada Pemprov di Banten, kiranya bukan kepentingan orang per orang, tidak. Silakan aja kalau mekanisme yang terkait dengan siapa nanti yang pengen memimpin IPSI, ya selama itu memenuhi persyaratan monggo saja. Kan kita ada anggaran dasar rumah tangga bahwa IPSI periodisasinya adalah 4 tahun. Bisa akan dipilih kembali kalau baru 1 periode. Kalau dari periode yang kedua ya nggak boleh dong. Kan itu amanat anggaran dasar rumah tangga kita yang di IPSI begitu. Kita ini hierarkis ya, hierarkis, ada nasional, provinsi, kota, sampai juga anak cabang tuh kecamatan. Nah, ini semua mari dalam hal ini tidak ada bahasa menyingkirkan segala macam. Kita ini keluarga besar seni budaya. Pendiri IPSI di Kota Cilegon ini Haji Firdaus Al-Safat. Yuk, yang kedua Cilegon ini mari dijaga, dikonsisten yuk, dengan yang hari ini kita tahu masih zona yang merah
walaupun ada berita yang terbaru kan tim gugus COVID ini baru oranye, dan ini nggak boleh. Kesemua ini yang melatar belakangi hari ini kita kumpul bersilaturahmi bersama nih, yang tersebar dari kecamatan Citangkil, Ciwandan, ya, ada alirannya, ada Bandrongnya, ada kami ini dari Garuda, jurus Garuda yang di Kecamatan Grogol. Jadi sekali lagi insya Allah kepada Bapak Kepolisian, pada Pemprov, saya kira Cilegon aman, kondusif, ini kita ingin jaga sebenarnya. Itu saja sebenarnya silaturahmi hari ini. Tadi bisa disebutkan ADART Pak? Ada ART yang tentu itu menjadi guideline kita, menjadi regulasi kita berorganisasi, kita paham silakan saja hasil munasnya di IPSI. Kalau sejarahnya kan kita tahu lah, kelahiran IPSI itu di 1948 ya di Surakarta. Itu adalah di Cilegon ini pertama dipimpin oleh periodisasinya Pak Kusna, turun ke Pak Mulyadi, lantas ke Pak Haji Arif Rifai Madawi, beberapa periode, 2 periode nih Pak, saudara kita Pak Muharman Koto. Nah, hari ini adalah menurut anggaran rumah tangga periodisasinya kita adalah 4 tahun. Ketika di 2 kali kepemimpinan, maka ada mekanisme tidak amanat pasal 17, sudah silakan aja baca anggaran rumah tangganya kan begitu ya. Nah, ketika hari ini barangkali saudaraku udah Muharman mau nyalon ya, tetapi pelajari dulu dia anggaran dasar rumah tangganya kan kira-kira begitu. Mari kita lakukan ini bahwa semua ini keluarga besar kita. Kita mau ngurusin ini, yuk ada prestasi lah yang ditunjukkan IPSI ini. Ya, tidak hanya kemarin sampai sudah SEA Games itu udah naik Cilegon, ini gimana ini? Masa nggak punya prestasi manu? Padahal Cilegon bagian daerah yang dikenal dari Jawara. Lah jadi kita juga dari sisi seni budayanya, prestasinya juga kita pengen angkat begitu ya ke depan. Siapapun nanti, saya kira kita hormat, kita mengerti, kita berpendidikan, tata aturan sebagai anggaran dasar rumah tangga berorganisasi, tentu itu yang harus kita pegang, kira-kira begitu. Jelas anggaran dasar rumah tangga itu tentang pasal 17 kalau tidak salah. Mari kita nanti pelajari, kita lihat dulu deh kan kira-kira gitu. Dan musyawarah ini bukan oleh orang per orang, saya bilang keterwakilan hampir 178 peguruan sekota Cilegon ya akan memohon pertimbangan COVID, permohonan kepada kerumunan yang masih diwanti-wanti oleh tim gugus COVID di Cilegon ini. Kami ingin bersilaturahmi kepada Pemprov IPSI Banten, kiranya tunda dulu deh. Jadi lakukan nanti setelah pelantikan wali kota deh misalnya begitu. Kan nggak masalah, kita juga belum berakhir. Kalau nggak salah pada bulan April, kalau nggak salah periodisasinya Pak Muharman. Saya kira itu. Hal senada juga dikatakan mantan Ketua IPSI Ancap Kecamatan Purwakarta, Jainal Abidin, yang menilai tidak etis jika ada pihak yang memaksakan kehendak, apalagi dengan melakukan lobi-lobi demi mempertahankan jabatan. Harusnya, kata Jainal Abidin, ada regenerasi dengan memberikan kesempatan pada yang lain. Apalagi di kota Cilegon juga banyak sumber daya yang mampu memimpin IPSI yang bisa mencetak atlet. Ini adalah kita ngopi bersama dan ajang silaturahmi guna kebersamaan untuk semua rekan-rekan yang tentunya pencinta seni dan budaya dan juga pencinta prestasi ya, untuk mengangkat derajat dan harkat martabat kota Cilegon tentunya. Ini kepedulian kita, makanya kita undang untuk membuat satu obrolan, satu musyawarah yang baik bagaimana kita tetap menjaga kondusivitas kota Cilegon. Harusnya memang kalau berbicara kepanitiaan dalam struktural penjaringan untuk persiapan muskot ini adalah harusnya mewakili dari semua 8 kecamatan ya. Ya kita bisa lihatlah dalam strukturalnya di sana ada siapa saja. Ini kota Cilegon bro, bukan lagi adalah big family ya. Jadi sekali lagi di sana lagi-lagi itu memang IPSI kota Cilegonnya punya keluarga ya. Jadi IPSI ini adalah milik kota Cilegon, 8 kecamatan. Oleh karena itu bagaimana transparan dari kepanitiaan, dari jenjang penjaringan, dari jenjang kepengurusan segala macam itu adalah harusnya memang merata dari semua lini ya, semua kecamatan. Sehingga keterbukaan, kalau lagi-lagi ADART dan keterbukaan, di situ memang terbuka. Dan kita sudah melihat periode-periode yang dijanjikan prestasi-prestasi selama ini ya, selama ini. Jadi sama saja mereka-mereka ini padepokan yang punya latihan baik di FAIK atau di seni budaya itu selalu mentok dan mentok dan mentok untuk ke depan sampai porkot, paling mentok di porkot ya. Ke jenjang kesananya sama sekali
tidak ada yang nongol dari sekian banyak. IPSI Ancap Purwakarta ya atas nama X Ketua IPSI Purwakarta yang dipecat tentunya ya. Dengan dipecatnya tidak sesuai dengan ADART yang ada. Pecat itu adalah ada mekanismenya. Kalau berbicara ADART, pertama adalah SP 1, 2, 3 atau misalnya ada satu pemanggilan ya untuk klarifikasi. Ini sama sekali tidak ada. Kota Cilegon saat ini bukan lagi Kota Cilegon tahun 80 ya. Mulai malu dirilah bahwa ADART semuanya paham, ketentuan, mekanisme, aturan permainannya semuanya paham. Nggak bisa langsung semuanya diatur untuk adalah diskriminasi ya. Ini kan sangat miris gitu ya. Apalagi saat ini adalah ketentuan COVID-19. Coba sih kalau bisa. Bukan kalau bisa, memang harus bisa. Ini diundur. Kita lebih bangga, menghargai dan menghormati Kota Cilegon sendiri supaya kondusif. Menjaga itu. Kalau misalnya diundur, apakah ini arep ngebatalkan ini salat? Kan gitu kira-kira. Jangan buru-buru lah. Bahwa masih ada waktu dan masih ada waktu. Kaitan dengan ketua IPSI yang terpilih nanti siapa, itu nomor sekian lah. Yang penting bagaimana kita sama-sama menjaga kondusivitas Cilegon tetap aman, damai, dan bermartabat. Ya, harusnya Pak Muharman memang ya sekalipun kalau Pak Muharman saya nih ya, kalau saya selaku Pak Muharman sekalipun diangkat ya, saya ingat bahwa jabatan itu amanah, bukan lalu dipaksakan dengan dorongan lobby ini, nggak penting karena ini amanah. Bagaimana amanah ini mewariskan kepada regenerasi, dikasih kesempatan. Imam itu untuk sholat dohor boleh saja Muharman, tetapi ketika sholat asar nggak mungkin, harus mencari imamnya Muharman lagi. Jadi yang lain juga masih bisa imam yang lain. Itu barangkali siap. Kesempatan kepada yang lain. Beri kesempatan yang lain bahwa Kota Cilegon ini masih banyak potensi-potensi yang bisa untuk memimpin, mencetak atlet ya di bidang prestasi atlet masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pendekar Persilatan Sekota Cilegon, memohon kepada IPSI Provinsi Banten untuk dapat melaksanakan penundaan dan membatalkan Muskot IPSI Kota Cilegon yang direncanakan 13 Februari 2021. Ini semua adalah untuk dan demi kondusivitas Kota Cilegon yang kami cintai. Sekali lagi, batalkan Muskot IPSI Kota Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Lokal News TV Hasidi mengabarkan.